Hai, pembahasan kali ini tentang statistika, khususnya ukuran penyebaran data berkelompok. Pertama, kita akan membahas tentang jangkauan atau range. Nah, jangkauan atau range itu kita dengan mudah didapat, yaitu mencari selisih antara data terbesar dengan data terkecilnya. Nah, ada perbedaan antara data tunggal dengan data kelompok. Untuk data kelompok, range itu kita cari dengan nilai tengah kelas atas dikurangi dengan nilai tengah kelas bawah. Apa itu nilai tengah kelas atas? Nah, tentu pada soal di sebelah ini, kita bisa melihat dengan jelas mana yang disebut nilai kelas atas. Kelas atas itu ini, kelas atas. Disebut kelas atas karena intervalnya itu besar. Sedangkan ini kita sebut sebagai kelas bawah. Maka kita akan cari nilai tengah dari masing-masing kelas. Untuk nilai tengah kelas bawah bisa kita cari dengan 0 tambah 2 dibagi 2, yaitu batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena nilai tengah. Nah, 1. Dan untuk nilai tengah kelas atas itu adalah 26 dibagi 2 hasilnya 13. Nah, kita sudah dapat nilai tengah kelas atas juga nilai tengah kelas bawah. Maka untuk range dengan mudah kita tinggal mengurangkan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Didapat 12. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui tentang range, kita akan masuk pembahasan tentang kuartil. Nah, seperti yang sudah diketahui, kuartil itu membagi sebuah data menjadi 4 bagian. Tapi ingat, seperti yang dibahas ketika median, yaitu bahwa kita memperhitungkan apakah data ini ganjil atau genap. Nah, pada rumus yang kalian lihat, ini adalah data genap. Jika ganjil tidak perlu susah, cukup mengubah N menjadi N plus 1. Nah, begitu juga untuk median. Menjadi N plus 1, 3/4, N plus 1. Nah, datang dari mana? 1/4, setengah, dan juga 3/4. Nah, 1/4 itu karena kuartil 1 itu membagi atau berada di posisi pertama dari pembatas 4 bagian, maka kita gunakan pecahan 1/4. Median jelas kita sebut kuartil 2 karena dia ada di tengah-tengah. Sedangkan kuartil 3 atau kuartil atas, dia berada di tengah antara kuartil 2 dan data terbesar, atau berada pada 3/4 data. Nah, itulah alasannya kenapa 1/4, setengah, dan 3/4. Untuk rumusnya, kuartil itu memiliki konsep yang sama dengan median, yaitu mencari tengah atau posisi atau nilai tengah dari area atau data. Nah, median dari seluruh data, kuartil 1, nilai tengah dari Q2 sampai nilai terkecil sampai Q2, sedangkan Q3 itu nilai tengah dari Q2 sampai nilai terbesar. Nah, semuanya kan memiliki konsep yang sama, yaitu nilai tengah. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah rumus median. Perhatikan, yang awalnya setengah N berubah menjadi 1/4 N. Dan untuk masing-masing simbol, tepi bawah median berubah menjadi tepi bawah kelas kuartil. Maka, langkah pertama yang harus kita tentukan adalah tentukan posisi atau letak Q1, Q2, atau Q3. Nah, paling mudah kita cari dari Q2 dulu.
atau mediannya agar kita tahu sebagian data di sebelah kiri atau sebagian data di sebelah kanan itu berjumlah genap atau ganjil. Tapi tenang, untuk data kelompok kita tidak perlu pusing dengan itu. Nah, kita cukup mencari di mana Q1 berada. Lalu FKQ1 artinya adalah frekuensi kumulatif atau jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas kuartil 1. Dan ini tentu artinya adalah frekuensi kelas kuartil. Dan P tidak berubah, sama seperti di ukuran pemusatan data, yaitu panjang kelas. Lalu bagaimana untuk Q3? Nah, silakan kalian lakukan cara yang sama, kalian terapkan konsep yang sama, pasti Q3 akan ketemu. Mari kita praktekkan pada soal. Nah, diberikan sebuah data yang sama dengan soal sebelumnya saat mencari range. Nah, kita akan mencari kuartil 1. Langkah pertama, kita akan menentukan letak dari kuartil 1. Oke, kuartil 1 itu berada di 1/4N. Nah, 1/4N, kita cek. N-nya berapa ya? Berdasarkan hasil penjumlahan, N-nya ini 50 totalnya. Nah, N sama dengan 50. Ya kan? Dapat dari mana? 5 tambah 15, 20. Tambah 12 itu 32. Tambah 10, 42. Dan ditambah 8 hasilnya adalah 50. Nah, itu dia. Maka 1/4 kali 50 adalah 12,5. Kuartil 1 berada di data ke 12,5. Nah, ini letak dari kuartil bawah. Maka di manakah letak kuartil bawah atau data ke 12,5 itu ada di sini. Nah, ya, ada di sini. Kenapa? Karena di kelas pertama itu ada data pertama hingga kelima. Dan di kelas kedua itu ditambah 15 data dong. Maka ada data ke-6 hingga data ke-20. Maka pasti 12,5 ada di antaranya. Nah, maka setelah kita dapatkan kelas Q1, kita dapat menentukan berapakah Q1-nya. Oke. Q1 sama dengan tepi bawah, yaitu batas bawah dikurang 0,5, 3 dikurang 0,5, 2,5, ditambah 1/4N. Nah, 1/4N kan kita tadi udah dapat ya, 12,5, dikurang frekuensi kumulatifnya hanya 5, dibagi dengan frekuensi kelas kuartil. Frekuensinya adalah 15. Kemudian panjang kelasnya adalah 3. Di mana dapat 3 itu? Nih, 3 dikurang 0, 3. 6 dikurang 3, 3. 9 dikurang 6, juga 3. 12 dikurang 9, itu juga 3. Nah, memiliki jarak yang sama, memiliki selisih yang sama. Itulah yang disebut dengan panjang kelas. Oke, lanjut. 2,5 ditambah. Nah, maka ini jadi 7,5 dibagi 15 kali 3. Oke, 7,5 bagi 15. Gimana? Oke, tidak perlu menggunakan kalkulator. 7,5 dibagi 15 itu sama dengan 1/2 kalau kita sederhanakan. Maka 1/2 dikali 3 adalah 1,5. Dan kita dapat menentukan nilai kuartil satunya adalah 4. Nah, apakah 4 berada pada interval yang sudah ditentukan kelas Q1? Yes, 4 berada di kelas Q1.
Nah, apabila hasil perhitungan kalian tidak sesuai dengan kelas yang sudah ditentukan, maka periksa kembali, pasti ada kesalahan. Oke, kita lanjutkan pada Q3. Nah, bagaimana? Tadi apakah sudah mulai mencari, menentukan rumus Q3? Oke, saya akan langsung menghitung Q3. Letak Q3 itu adalah 3 per 4 N. Maka karena tadi sudah ketemu, N-nya adalah 50, maka 3 per 4 dari 50 adalah 37,5. Letaknya berada di data ke 37,5. Data ke 37,5 ada di sini ya. Ini kan 25, 20, 32, 42. Nah, di kelas keempat. Di kelas keempat itu ada data ke 33 sampai 42. Maka 37,5 pasti ada di situ. Nah, ini kelas Q3. Oke, kita akan substitusikan pada rumusnya. Tepi bawahnya 9 dikurang 0,5, 8,5, ditambah tutup kurung, buka kurung, 37,5 dikurang 32. 32 ini didapat dari 12 tambah 15 tambah 5. Hasilnya adalah berapa tadi? 32. Dibagi dengan kelas atau frekuensinya adalah 10. Kemudian panjang kelasnya 3. Masih sama. Ingat ya, untuk tepi bawah pasti berbeda-beda. Nah, apakah mungkin Pak akan menghasilkan tepi bawah yang sama? Mungkin saja, sesuai datanya. Maka perhatikan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, kita lanjutkan perhitungan. 8,5 ditambah 5,5 per 10 dikali 3. Ya, 8,5 ditambah berapa ini? 0,55 dikali 3. 8,5 ditambah 1,65. Dan hasil penjumlahannya adalah 10,15. Ini adalah kuartil 3-nya. Nah, kuartil 1 kita sudah dapat, kuartil 3. Kita cross check dulu apakah kuartil 3 ada di antara kelasnya. Yes, betul. 10,15 ada di interval yang sudah ditentukan. Lanjut. Nah, ada satu bagian dari kuartil yang disebut interquartile range atau jangkauan interkuartil, yaitu dengan mengurangkan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Kuartil 3 pasti memiliki nilai yang lebih besar dibanding kuartil 1. Nah, maka hasilnya adalah 6,15. Ini adalah interquartile range. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini adalah interquartile range seperti yang tadi dimaksud. Kemudian varian dan simpangan baku. Varian dan simpangan baku itu memiliki rumus yang kurang lebih sama. Ada keterangannya. Nah, ada cara cepat, yaitu tanpa menggunakan rata-rata. Dari mana datangnya rumus ini? Nah, itu nanti akan kita bahas lebih detail ya. Nah, ini adalah cara yang dapat digunakan selain menggunakan rata-rata. Apakah ini akan lebih cepat? Saya rasa ini akan sedikit lebih cepat, karena kita tidak membutuhkan rata-rata dalam proses penghitungannya. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan data yang tadi, kita sudah dapat tentukan nilai tengah kelasnya, kemudian frekuensi kumulatif seperti yang tadi
Saya contohkan frekuensi kumulatif itu 20 ini hasil penjumlahan 5 ditambah 15. Kemudian 32 tentu 20 ditambah 12. 42 didapat dari 32 tambah 10. Artinya frekuensi kumulatif ini adalah penjumlahan dari semua frekuensi sebelum kelas sama dengan kelas itu. Nah, maka hasil ini akan sama dengan ini. Oke. Nah, contoh yang akan diberikan ini masih sesuai dengan rumus yang pertama. Kita menggunakan rata-rata. Nah, XI dikurang rata-rata. Rata-ratanya sudah kita cari tadi, hasilnya adalah 7,06. Kemudian masing-masing dikurangkan. Ya, nilai tengah ini dikurangkan dengan rata-ratanya. Berapa tadi rata-ratanya? Rata-ratanya adalah 7,06. Nah, ini adalah rata-ratanya. Masing-masing dikurangi dengan 7,06. Maka jadilah ini. Langkah berikutnya, setelah menemukan selisihnya, pengurangannya, kita akan kuadratkan hasil pengurangan tadi. Maka jadilah seperti ini. Nah, di bagian bawah ini muncul kan, kenapa ini dijumlah sedangkan yang tadi tidak? Karena ini adalah sigma. Ya, karena ini adalah sigma XI kurang X bar kuadrat. Nah, jadi kalau yang mau tahu penerapan sigma itu seperti apa, ini begini. Jadi hasil ini ditambah, dan ditambah, maka hasilnya adalah 90,02. Nah, itu yang namanya sigma. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu dengan mengalihkan selisih kuadrat dari selisih tadi dengan frekuensinya. Nah, maka di sini kita butuh bantuan kalkulator. Tanpa kalkulator bisa? Jelas bisa. Nah, setelah didapat di sini, nah kita tinggal gunakan rumus dari varian itu sendiri. Nah, rumus dari varian itu sendiri seperti apa? Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan, sigma kuadrat sama dengan sigma Fi dikali dengan nilai tengah yang dikurang rata-rata, lalu dikuadratkan, dibagi dengan jumlah seluruh data atau sigma frekuensinya. Nah, ini kita nggak perlu repot-repot lagi kita kan menjumlahkan satu persatu karena sudah ada di sini, yaitu 692,82 dibagi total datanya ada 50. Nah, berapakah hasil dari pembagian itu? 692,82 dibagi 50 hasilnya adalah 13,8564. Nah, mari kita bulatkan jadi dua angka di belakang koma. Perhatikan angka ketiga di belakang koma. Jika lebih besar dari 4, maka kita akan bulatkan angka kedua satu angka di atasnya. Maka ini akan jadi 13,86. Ini variannya. Lalu, jika ditanya simpangan baku, tidak perlu susah-susah. Cukup hasil dari varian kita kuadrat akarkan. Nah, maka inilah hasil dari simpangan bakunya. Selesai. Itu hasil dari simpangan baku dan juga varian. Begitu. Maka selesailah sudah pembahasan tentang ukuran penyebaran data berkelompok. Silakan kalian kerjakan latihan yang ada di slide ini. Ada 2 soal latihan tentang data berkelompok. Tentukan ukuran penyebaran masing-masing tiap soal ini. Selamat latihan. Bye-bye.